Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari uh, kerja kelompok kami yang berjudul tentang literasi pengendapan. Nah, apa yang dimaksud dengan literasi pengendapan? Nah, literasi pengendapan adalah literasi yang melibatkan pembentukan endapan. Nah, kita tahu bahwasanya biasanya pembentukan endapan ini digunakan sebagai indikator tercapainya titik akhir literasi. Jadi ketika mencapai titik akhir literasi, maka literasi tersebut harus dihentikan. Apabila campuran dua ion yang berbeda di literasi, produk garam dengan KSP yang lebih kecil akan mengendap lebih dahulu. Kemudian, apabila perbedaan KSP dimaksud cukup besar, maka pengendapan pertama akan mendekati selesai sebelum pengendapan kedua dimulai. Literasi pengendapan yang melibatkan penggunaan larutan garam perak nitrat atau AgNO3 sebagai analit, reaksi, atau larutan standar disebut dengan literasi argentometri. Jadi biasanya argentometri itu berasal dari Ag yang digunakan dalam literasi pengendapan ini. Kemudian pada umumnya literasi argentometri dapat dibedakan menjadi 4 metode, yaitu metode Volhard, Vajan, Mohr, dan Liebig. Keempat metode ini berbeda pada indikator yang digunakan untuk mendeteksi titik akhir literasi. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas 3, yaitu metode Volhard, Vajan, dan Mohr. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang metode literasi pengendapan. Yang pertama adalah metode Volhard. Nah, metode Volhard ini merupakan literasi argentometri yang menggunakan larutan garam tiosianat. Biasanya tiosianat itu adalah ion CNS atau anion tiosianat. Nah, biasanya digunakan adalah kalium tiosianat ataupun amonium tiosianat sebagai larutan standarnya. Kemudian indikator yang digunakan pada literasi ini adalah larutan garam besi 3, yaitu besi 3 nitrat atau FeNH4SO4 2 kali. Kemudian metode ini dapat digunakan pada penentuan Ag+ melalui titrasi langsung. Jadi mula-mula analit atau Ag+ bereaksi dengan CNS atau ion tiosianat membentuk endapan putih. Setelah Ag+ habis, sedikit kelebihan titran akan bereaksi dengan indikator dan membentuk larutan kompleks hexatiosianatoferrat 3 atau FeCNS 6 kali pangkat 3 min yang berwarna merah. Munculnya warna merah ini menandai titik akhir literasi. Kita bisa lihat bahwasanya di dalam metode Volhard ya, sampel sampel Ag+ ya diliterasi kemudian dengan anion CNS atau tiosianat. Biasanya digunakan adalah kalium tiosianat ataupun amonium tiosianat. Kemudian ketika diliterasi maka akan titik akhir literasi yaitu mencapai ketika warna tersebut menjadi warna merah. Ketika warna merah berubah ya, warnanya menjadi warna merah, maka titik akhir literasi sudah mencapai batas sehingga literasi dihentikan. Nah, untuk reaksinya yaitu Ag+ ditambah CNS atau anion tiosianat membentuk AgCNS atau perak stianat. Perak stianat ini adalah fasanya adalah solid. Nah, solid ini menandakan bahwasanya dia membentuk endapan putih. Kemudian yang kedua adalah Fe3+ ditambah dengan 6 CNS min menghasilkan senyawa kompleks ya, dimana senyawa kompleks ini berwarna merah. Karena metode ini merupakan literasi terhadap Ag, metode ini dapat diterapkan untuk penentuan anion-anion yang membentuk garam perak tak larut seperti Cl-, Br- dan I. Penentuan anion-anion ini dilakukan melalui literasi balik. Misalnya pada penentuan Cl- ke dalam larutan yang mengandung analit ditambahkan larutan standar AgNO3 berlebih sehingga analit. Kita berlanjut kepada metode yang kedua, yaitu metode Fayence. Jadi metode Fayence ini didasarkan pada sifat keserapan larutan koloid. Nah, metode ini pertama kali dikemukakan oleh K. Fayence ya pada tahun 1923 sampai 1930. Titik akhir literasi metode ini ditentukan dengan menggunakan indikator absorpsi.
Jadi suatu zat yang dapat diserap oleh permukaan endapan dan menyebabkan perubahan warna. Indikator absorpsi yang biasa dipakai pada metode Fayens adalah berupa asam atau basa lemah organik seperti fluoresen, diklorofluoresin, dan eosin atau tetrabromofluoresin. Indikator fluoresin untuk mempermudah dituliskan sebagai HFI, misalnya merupakan asam lemah anionik yang akan mengion di dalam lautannya. Jadi asam fluoresin akan setimbang menghasilkan H+ dan tambah Fl. Pada metode Fayens ya, kita bisa lihat bahwasanya pada sebelum titik ekuivalen ya, Ag+ akan mengikat CH-. Kemudian saat titik ekuivalen mencapai batas ya, Ag+ akan melepaskan Cl-, kemudian akan mengikat Fl-. Jadi Fl- itulah yang akan menyebabkan larutan tersebut berwarna merah muda. Jadi pada indikator sebelahnya, pada tabel sebelahnya, kita bisa lihat bahwasanya indikator absorpsi suatu metode Fayens dan analit yang dapat dititrasi, bisa kita lihat bahwasanya anion yang dititrasi itu akan menentukan pH dan perubahan warna yang terjadi. Misalnya seperti fluoresens ya, indikator fluoresens ketika anion yang digunakan pada yang dititrasi yaitu Cl-, maka pH-nya itu sekitar 5,8 dengan perubahan warna kuning sampai merah. Berbeda dengan eosin yang kemudian dititrasi anion yang dititrasi yaitu Br- misalnya, maka pH yang terbentuk yaitu 2 sampai 8 dengan perubahan warna merah muda sampai merah. Nah, ini tergantung dengan anion yang dititrasi dengan indikator yang digunakan dalam literasi itu sendiri. Kita masuk ke dalam metode yang ketiga yaitu metode Moore. Jadi metode ini pertama kali dikemukakan oleh Moore pada tahun 1856. Kemudian metode ini umumnya diterapkan sebagai titrasi langsung dengan larutan standar AgNO3 dan indikator K2CR4. Jadi K2CR4 itu sebagai indikator. Nah, AgNO3 merupakan zat standar primer sehingga tidak perlu dilakukan standarisasi. Titik akhir titrasi diamati dengan terbentuknya endapan Ag2CR4 atau perak kromat yang berwarna merah kecoklatan. Sebelumnya kita tahu bahwasanya titik akhir titrasi akan terbentuk ketika warnanya berwarna merah muda. Namun pada metode Moore ya, titik akhir titrasi akan terbentuk ketika warnanya itu berubah menjadi merah kecoklatan. Selama titrasi, endapan putih peraklorida atau AgCl akan terbentuk. Setelah semua ion klorida mengendap, maka kelebihan ion Ag+ dari titran akan bereaksi dengan indikator kalium kromat membentuk endapan coklat kemerahan atau Ag2CR4. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Nah, Ag+ ya ditambah Cl- akan menghasilkan AgCl. Nah, AgCl itu berbentuk fasa atau solid, sehingga solid itu adalah identifikasi bahwasanya terbentuknya endapan. Kemudian Ag+ ya ditambah Cr4 2- akan menghasilkan Ag2CR4. Nah, Ag2CR4 ini akan membentuk warna coklat merah. Nah, coklat kemerahan inilah yang jadi titik akhir titrasi dari metode Moore ini. Kemudian kita akan membahas tentang kurva titrasi. Bisa kita lihat bahwasanya PAG yaitu pH dari argentum ya, kita bisa lihat bahwasanya setiap anion ya yang awalnya itu adalah asam kemudian melewati titik ekuivalen ketika dititrasi. Titik ekuivalen itu adalah ketika asam dicampurkan dengan basa, maka dia akan melewati titik ekuivalen, dan titik ekuivalen ini akan membatasi antara asam dan basa. Kemudian setiap anion akan berada pada level rendah ataupun berada pada pH asam. Kemudian yang kedua adalah tentang setiap anion itu akan mempengaruhi terhadap KSP atau hasil kali larutan. Jadi setiap anion mempunyai ketetapan hasil kali larutan yang berbeda-beda yang nantinya akan terpengaruh pada titrasi dan melewati titik ekuivalen, sehingga semuanya akan berada pada pH basa, pH asam. Kemudian aplikasi titrasi pengendapan. Jadi metode argentometri itu biasanya digunakan untuk menganalisis salinitas atau kadar keasinan
air melalui penentuan kadar ion klorida yang terdapat di dalamnya. Banyaknya larutan AgNO3 ataupun perak nitrat yang dibutuhkan untuk mencapai titik akreditasi sama dengan banyaknya ion klorida yang terkandung dalam sampel air atau analit. Kemudian ini adalah titrasi. Jadi perbedaan antara metode Moore, metode Bohart, dan metode Pajan. Mungkin bisa dilihat sendiri bahwasanya banyak sekali perbedaan yang ada pada metode Moore, Bohart, dan Pajan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.